eh, mungkin sedikit ulasan dari saya bahwa acara ini, tujuan dari acara ini adalah sharing dari orang tua supaya memberikan wawasan ke orang tua lainnya apa yang harus dilakukan dan juga menjadi eee apa ya, masukan informasi apa yang kita lakukan selama ini apakah sudah benar atau masih perlu masukan, ada perbaikan gitu ya. Oke, saya mungkin, mulai dengan Ibu Lisa Utari dari Bali, tolong bisa memperkenalkan diri Bu Lisa. Ya, Ibu Mengseng, terima kasih. Ya. Selamat siang, Ibu-ibu semuanya. Saya dengan Lisa Utari. Nama anak saya Vira Karisa. Umur bulan ini tepatnya 12 tahun. Saya Bikom di Bali, tapi sebetulnya kami tinggal di Bekasi, Bu. Oh, iya iya. Jadi pada saat pandemi itu anak-anak belajar online dibawa semuanya ke Bali dan kami ada rumah sama usaha di Bali. Oh, oke. Nah, kita Bikomnya justru ketemu protokol Dokter Ali itu justru di Bali, Bu. Ya, Jadi terapinya di Bali. oke. Jadi sekarang udah kembali ke Bekasi lagi, Bu? Saat ini masih di Bekasi, Bu. Oke, Tergantung anak kalau sudah mulai sekolah normal kembali, otomatis saya kembali di Bekasi. Ibu. Iya, Ibu perempuan ya, Bu, ya, umur, iya perempuan, Bu. 12 tahun ya? Oke, Ibu. Iya. Oke, saya lanjutkan ke Ibu Yeni Darmawanti ya. Ibu Yeni, tolong Iya. diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, saya Yeni Darmawanti dari Sidoarjo. Putra saya 2 yang mengikuti terapi protokol Bikom, yaitu Mahesa, usia 9 tahun saat ini, diagnosa autism, dan Mahadana, diagnosa Down syndrome, saat ini usia 5 tahun. Begitu, Bu Mingfe. Oke, terima kasih Bu Yeni. Kita berikan kesempatan untuk Bu Diah, mungkin Bu Diah, untuk bisa memperkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Saya Ibu Diah dari Surabaya, dari Sidoarjo sih. Mamanya saya Lendra. Saya sudah sekitar lebih dari 3 tahun mengikuti terapi Bikom. Aku mau bikin Triceratops tuh. Kalau untuk Bu Jumatil belum masuk ya, Melia? Sudah, Bu. Atas nama Edi Sofian itu, Bu. Oh, oke. Ibu Jumatil bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Jumatil Nafsiyah, biasa dikenal Ibu Ati. Ya, anak kami bernama Ibnu Amin Yusrinaldi, biasa dipanggil Aldi. Oke. Kami tinggal di Kendari, kenal Dokter Ali dari September 7 September 2019. Oke, makasih Bu. Nanti Ya. lanjutkan ke sesi berikutnya, pertanyaannya mungkin untuk membuka pembicaraan mengenai anak-anak kita, mungkin kita mulai dari awal. Orang-orang tua itu banyak yang pengen tahu, kira-kira mulai kapan ya kita, ibu-ibu ini tahu kalau anak kita ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi, apakah terus setelah kita tahu berbeda, terus biasanya kita orang tua kan bingung kan, mau mencari apa yang dilakukan ibu-ibu. Pada waktu kita tahu bahwa anak kita mempunyai kebutuhan yang berbeda dari anak-anak yang lain. Mungkin mulai dengan Bu Lisa Utari. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Saya mau cerita sedikit. Saya punya 2 putri, beda usia 1 tahun 2 bulan. Jadi anak saya yang spesial ini anak nomor 2.
kakaknya yang pertama itu waktu saya hamil, kakaknya usia 6 bulan, ternyata saya sudah isi lagi, saya tidak tahu saat itu. Kita pakai dokter yang sama, vitamin yang saya minum juga sama, tapi hasil bisa berbeda. Itulah kuasa Tuhan. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Terus pada saat usia dia lahir dengan sesar, karena kakaknya yang pertama juga sesar, otomatis beda 1 tahun 2 bulan harus sesar juga. Terus pada saat dia lahir juga normal, maksudnya menangis, terus usia merangkak juga sesuai. Jadi saya belum punya pikiran yang aneh-aneh, belum tahu. Terus dia usia 8 bulan juga kayak babbling begitu, bawel sekali dia, bayinya tuh malah ngoceh-ngocehnya tuh banyakan dia dibanding kakaknya. Saya malah berpikiran, wah ini anak saya ini lebih cerewet nih dibanding anak saya yang pertama, karena kakaknya itu nggak ada suara sama sekali. Jadi kalau ditanya mau nggak, kakaknya cuma mengangguk, atau kalau tidak dia geleng aja, tapi yang ini bawel. Pada usia dia ulang tahun 1 tahun, besokannya dia bisa jalan. Saya senang sekali, wah anak saya udah sesuai. Tapi saya juga pada saat dia ulang tahun itu kita rayakan di rumah, kita undang semua keluarga, teman-teman. Di situ dia kalau banyak orang itu rewel. Itu juga saya sempat curiga, kenapa ini kok jadi rewel, nangis, atau dia tidak terbiasa karena biasa kita rumahnya sepi. Terus masih belum maksimal curiganya. Terus pada saat besokannya dia bisa berjalan, saya udah senang, oh udah sesuai jalan. Tapi saya curiga lagi itu pada saat dia usia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu kenapa saya curiga? Karena pada saat saya mau peluk dia pasti berontak. Dia pasti kabur, lari, berontak, nggak mau. Terus kalau dipanggil namanya, dia lari. Siung. Pira, dia lari lagi. Siung. Orang lihat katanya lucu ya, kok malah lari-lari kalau dipanggil. Tapi dari situ saya sebagai ibu, feeling saya langsung, nih anak saya kayaknya something wrong nih. Cuman saya nggak tahu apa. Karena pada saat itu saya juga nggak punya saudara yang seperti kasus ini, teman juga belum punya yang punya anak seperti kasus ini. Jadi saya cuman feeling aja, kenapa ya anak saya ya, ini pasti ada sesuatu yang salah nih. Cuman saya tidak tahu. Terus saya perhatikan kalau dia lagi mainan, dideketin sama kakaknya, mainan apa dek? Langsung ditinggalin dia pergi. Itu juga saya perhatikan, itu ciri-ciri itu saya sudah lihat satu-satu dan saya langsung itu udah feeling aja pasti anak saya ada sesuatu yang salah. Dari situ saya suka ngobrol dengan tetangga, saya suka curhat, Bu, anak saya kenapa ya? Kayaknya ada sesuatu nih. Kalau dideketin sama kakaknya, dia langsung pergi. Kata tetangga, dia bilang, coba bawa ke tumbuh kembang anak aja Bu, katanya gitu. Langsung saat itu saya bilang sama suami, kita ke tumbuh kembang anak di salah satu rumah sakit di Bekasi Barat, Bu. Di situ kita diarahkan ke dokter anak. Dari dokter anak itu dicek semuanya, dan si dokter bilang sebelumnya dites Bera juga, karena mereka bilang, Ibu kenapa kok? Ibu tahu nggak kalau anak ibu itu ada pendengarannya yang kurang atau masalah di pendengaran? Kata saya, menurut saya sih nggak ada pendengaran yang salah ya dok ya. Kenapa ibu bisa berasumsi seperti itu? Kata dokternya. Karena kalau saya perhatikan, dia suka sekali nonton kartun di TV kabel itu, dia suka sekali. Tapi dalam bahasa Inggris. Terus kalau kita ganti suaranya ke bahasa Indonesia, dia pergi. Dia nggak suka, dia pergi.
Tapi kalau kita balikin lagi ke bahasa Inggris, dia tiba-tiba udah langsung datang, duduk, terus dia liatin aja, seneng dia nonton. Oh begitu, tapi kita tetap harus cek tes BERA dulu ya Bu. Oh oke dok, baik, saya ikutin. Tes BERA hasilnya, kata dokter, dia setelah lihat hasilnya, sampai di titik terendah itu bagus pendengaran, tidak ada gangguan sama sekali. Jadi dokternya itu langsung menyimpulkan anak ibu ini PDD-NOS. Jadi ibu harus satu, tidak ada obatnya Bu, kata dokter itu. Obatnya cuma satu Bu, yaitu terapi. Oh terapi yang bagaimana dok? Ya ibu ke tumbuh kembang anak aja di lantai atas. Lalu dari situ kami ke tumbuh kembang anak. Di situ ketemu dengan dokter yang bagian tumbuh kembang anak. Kita di asesmen lagi, anak saya di asesmen. Kebutuhannya untuk terapinya apa? Saat itu terapi itu cukup padat juga Bu, jadi banyak sekali anak-anak yang terapi, jadi jadwalnya itu susah sekali. Saya cuma dapat 1 minggu 2 kali terapi saja. Situ kita lakukan sambil menunggu lagi, nambah lagi terapi. Pada saat itu saya ya sebagai ibu kita shock juga karena saya nggak nyangka sampai dibilang anak saya autis PDD-NOS. Jadi saya berpikir masa sih saya nggak percaya awalnya, masa sih anak saya bisa begini. Jadi dia tidur, saya nangis 1 minggu, saya nangis terus kenapa bisa begini gitu. Tapi dari situ saya mencari tahu, saya googling apa sih autis itu apa segala macam. Dan dia sudah terapi seminggu 2 kali itu. Dan kita cari cari pengetahuan juga, di samping anak juga terapi. Dan anak saya umur 2 tahun itu langsung terapi, Bu. Umur 2 tahun itu terapi, 1 minggu 2 kali. Berjalannya waktu, saya sampai dapat 6 kali seminggu. Saya mau anak saya kalau bisa setiap hari itu terapi, Senin sampai Sabtu, tanpa berhenti. Saya maunya begitu. Karena saya dulu ekspektasinya tinggi sekali. Wah, saya harus ngejar nih supaya dia cepet ini gitu. Tapi namanya kita berusaha, Tuhan juga yang menentukan, jalan Tuhan belum waktunya, jadi saya ikutin terus sampai saya terapi di situ. Anak saya hampir 3 tahun terapi di situ, dan anak saya itu sekolah bareng dengan kakaknya. Itu penyampaian bahasanya sekolah di situ bahasa Inggris, Bu. Jadi ada cerita lucu. Di tempat terapi itu sebenarnya anak saya tuh pemahaman untuk warna, angka, huruf, itu semua dia sudah bisa, binatang itu semua bisa, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, pada saat terapisnya itu ada sesi kan sebenarnya setelah terapi itu sesi dengan orang tua, dikasih tahu hari ini belajar apa. Nah, terapisnya itu pada saat itu bilang begini, Bu, ini tadi Vira salah. Salah kenapa ya, Bu? Kata saya. Itu Vira bilang, saya tanya, ini apa Vira? Dia tunjuk gambar kuda, Bu. Masa dia salah, dia bilang horse, katanya. Saya bingung. Masa horse salah? Saya bilang, Bu, kalau dia horse itu kan cuma beda di bahasa aja, saya bilang. Itu kan bahasa Inggris. Kalau horse, misalkan kuda, dia sebutnya gajah atau binatang yang lain, oke, dia salah, saya bilang. Enggak bisa. Kalau di sini harus bahasa Indonesia. Harus satu bahasa Indonesia dulu. Waduh, saya pusing banget. Saya sampai stres. Saya bilang gini, aneh ya si terapisnya itu. Oh ya udahlah, saya ikutin. Saya nurut, Bu. Pada saat itu saya nggak tahu, saya awam, saya ikutin. Menurut saya terapis itu memang kita panutan kita supaya anak kita lebih bagus. Jadi saya ikutin terus. Terus ada satu lagi terapisnya yang OT, dia juga bilang, ini anaknya keluar terus bahasa Inggris terus nih. Kalau ngomong sedikit-sedikit bahasa Inggris aja. Nggak bisa nih, Bu. Ibu harus keluarkan dari sekolahnya sekarang, Ibu pindahkan ke yang sekolah bahasa Indonesia dulu. Orang belum bisa ngomong aja bahasa Inggris, gimana bisa ngomong bahasa Indonesia, kata dia gitu. Wah, saya stres. Saya curhat sama suami.
aduh gimana ya, ini kata terapisnya begini, begini, begini. Akhirnya kita cari sekolah, Bu. Kita cari sekolah yang lain. Saya nemu sekolah, itu sekolah yang Kak Seto punya di Kalimalang. Dia di situ, Kak Seto punya buka khusus sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, anak autis, termasuk anak saya. Jadi kita pastikan, saya dengan suami tentukan, oke deh, kita bulatkan, kita ambil sekolah yang ini, kita keluarkan sekolah yang lama. Jadi kita pindahkan ke situ supaya kita berpikir begini, Bu. Saat itu saya berpikir, oke, ini sekolah khusus, siapa tahu dia ditempa dulu, nanti biar dia benar dulu, baru nanti kita pindahkan ke sekolah yang normal. Saya berpikir seperti itu pada saat itu.